Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Sesuai ekspektasi, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa akan ada pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang akhir bulan ini, yang mengindikasikan bahwa rencana kenaikan tarif sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok yang dijadwalkan berlaku pada 1 November kemungkinan akan ditunda. Pemerintah Amerika Serikat masih mengalami penutupan operasional atau shutdown sejak 1 Oktober 2025 dan berpotensi menjadi salah satu yang terlama dalam sejarah negara tersebut. Kondisi ini terjadi karena Kongres gagal menyetujui Undang-Undang Pendanaan untuk tahun fiskal 2026. Data inflasi Amerika Serikat untuk bulan September akan dirilis pekan ini dan diperkirakan meningkat menjadi 3,1% secara tahunan atau year on year, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2,9% year on year pada bulan Agustus. Inflasi Cina pada bulan September tetap berada di wilayah negatif sebesar minus 0,3% year on year, namun pelemahan ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan Agustus yang mencatatkan penurunan minus 0,4% year on year. Data pertumbuhan ekonomi Cina untuk kuartal 3 yang akan dirilis pekan ini diperkirakan melambat menjadi 4,7% year on year setelah pada kuartal 2 tumbuh 5,2% year on year. Jika realisasi pertumbuhan berada di bawah 5%, pemerintah Cina berpotensi mengeluarkan stimulus tambahan untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5%. Pasar dalam negeri. Pemerintah pada 17 Oktober mengumumkan stimulus tambahan senilai 30 triliun rupiah atau 0,2% dari PDB untuk memperkuat konsumsi rumah tangga dan memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Dana tersebut difokuskan pada perluasan program BLT bagi 35 juta keluarga penerima manfaat, serta program magang bagi 100.000 lulusan baru dengan tunjangan setara upah minimum. Stimulus ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi dan memperlancar transisi tenaga kerja muda ke pasar kerja. Pendanaan bersumber dari efisiensi APBN tanpa menambah defisit fiskal. Paket ini menjadi stimulus keempat di bawah pemerintahan Prabowo tahun ini, menegaskan fokus pemerintah pada pertumbuhan inklusif dan ketahanan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter pekan ini dan diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5%. Langkah pelonggaran ini sejalan dengan potensi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada pertemuan 29 Oktober mendatang. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah sebesar minus 4,14% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 7.915. Pelemahan ini tergolong wajar setelah 4 pekan berturut-turut IHSG berada di zona positif. Pekan ini, IHSG berpotensi kembali menguat seiring dengan dimulainya rilis kinerja keuangan perbankan, serta ekspektasi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang dapat memberikan sentimen positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 363,28 miliar rupiah sepanjang pekan lalu. Namun, secara year to date, arus modal asing masih menunjukkan net outflow sebesar 54,61 triliun rupiah. Secara sektoral, pelemahan terdalam terjadi pada sektor teknologi minus 11,59%, diikuti oleh infrastruktur minus 6,83%, dan energi minus 6,76%. Pada perdagangan tanggal 17 Oktober 2025, yield obligasi pemerintah mengalami penurunan untuk tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun, masing-masing berada di level 5,29%, 5,92%, 6,35%, dan 6,48%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 4,89%,
turun dari 4,94% pada 10 Oktober. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun stabil di sekitar 4,01%, sedikit menurun dibandingkan 4,05% pada periode yang sama. Credit Default Swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara meningkat menjadi 82,76 basis poin. Dari sisi nilai tukar, rupiah melemah minus 0,19% sepanjang pekan lalu, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.585 pada 17 Oktober 2025. Per 16 Oktober 2025, kepemilikan investor asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 893,92 triliun rupiah atau 13,93% dari total outstanding, menurun dibandingkan 902,47 triliun rupiah atau 13,91% pada 10 Oktober 2025. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Hari Jumat lalu, S&P menurunkan kredit rating Perancis dari AA- menjadi A+. Di Amerika Serikat, kekhawatiran atas kesehatan bank regional di sana karena sektor otomotif di Amerika Serikat baru-baru ini mengalami pelemahan yang nyata dengan pailitnya dua perusahaan, Tricolor dan First Brands. Hal ini akan mendorong The Fed untuk memangkas suku bunga The Fed Rate di bulan Oktober dan Desember ini. Pasar global juga memprediksi bahwa The Fed masih akan memangkas The Fed Rate sebanyak 2 kali hingga 3 kali sampai pertengahan tahun 2026. Ini akan menjadi katalis untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran. Alokasi taktikal. IHSG mengalami koreksi dalam 4 hari terakhir dan itu merupakan hal wajar setelah koreksi terakhir di akhir bulan Juni. Dengan bunga deposito yang sedang menurun karena likuiditas perbankan yang naik, dan juga pemerintah yang baru saja mengumumkan stimulus sebesar 30 triliun rupiah atau 0,2% dari PDB untuk membantu konsumsi rumah tangga, reksadana saham tetap bisa diakumulasi secara reguler oleh investor yang memiliki profil risiko tinggi dan bisa menghadapi volatilitas dalam pasar saham. Pemerintah dan Bank Indonesia tetap selaras dalam kebijakan all-out pro-growth untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.